Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Himalaya, bimbelnya para juara. Dengan saya, Bu Sinta, Tentor Bahasa Indonesia Bimbel Himalaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal PBM untuk SNBT. Yuk kita mulai! Kita bahas soal berikut. Nah, seperti biasa ya, ketika mengerjakan soal PBM, wajib sekali kita baca soal terlebih dahulu. Nah, pada soal kali ini yaitu pembentukan kata yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat keberapa nih. Nah, sebelum kita menentukan kalimat keberapa, kita harus tahu dulu. Ketika kita diminta untuk mencari pembentukan kata yang salah, berarti teori apa nih yang harus kita kuasai? Pembentukan kata yang salah pada soal berikut berarti teman-teman harus bisa menguasai teori apa? Yaitu yang pertama harus bisa menguasai teori afiksasi. Lalu yang kedua, teman-teman harus bisa menguasai kata dasar. Oke, sekarang kita coba ya cek masing-masing kalimat pada pilihan jawaban di soal ini. Yang kedua, kita baca kalimat kedua, kisah novel fiksi yang berpatok pada rekaan penulis semata itu dianggap tidak memberikan ilmu. Membaca buku non-fiksi dengan tema-tema yang lebih berat, misalnya politik atau sains, dinilai lebih syarat ilmu pengetahuan. Nah, pada kalimat kedua, itu ada beberapa kata yang mengalami proses imbuhan ya, atau yang kita sebut dengan afiksasi. Yang pertama, yaitu pada kata berpatok, dari kata dasar patok. Nah, berarti apa nih ketika ditambahkan berpatok, maknanya apa? Berarti kan memiliki patok ya, atau berdasar pada suatu hal. Tulisannya bener nggak? Oke, secara penulisan ini aman, tidak ada yang salah. Terus, kata kedua, pada kalimat kedua, dianggap. Nah, dari kata dasar, anggap. Terus kalau kita pahami nih, dianggap nih bener nggak ya tulisannya? Anggap ini sudah baku nggak ya? Oke. Kalau pada kata dianggap, ini juga sudah benar, tidak ada masalah. Memberikan, nah ini juga sudah benar, tidak ada masalah karena berasal dari kata dasar beri ya. Terus ada membaca, dari kata dasar baca. Terus ada kata dinilai, ini juga secara tulisan sudah benar. Ada kata pengetahuan, ini juga tulisannya juga sudah benar. Oke. Kita next ke kalimat ketiga ya, kita cek. Pada kalimat ketiga ada beberapa kata yang memiliki afiksasi nih. Yang pertama dijadikan. No. Secara penulisan sudah aman ya, karena dia dari kata dasar jadi. Yang artinya dijadikan tuh berarti dapat menjadi gitu. Terus ada menghakimi. Oke, tulisannya bener ya. Nggak mungkin tulisannya menghakimi. Nah, karena kan dia diikuti dengan imbuhan men. Nah, jadi bisa jadi meng, dan lain-lain. Oke, terus yang terakhir ada kata yang memiliki imbuhan ber dan kan pada kata berdasarkan. Nah, berarti dari kata dasar, dasar. Terus kita cek pada kalimat keempat. Nah, di sini ada beberapa aja kalimat yang mengalami kata yang mengalami imbuhan, yaitu pada kata berguna, sama pada kata termasuk. Oh, ada membaca juga. Nah, dilihat dari bentuk tulisannya sudah benar ya. Berguna, nggak mungkin beguna, kan nggak mungkin ya, karena di sini guna kata dasarnya, yaitu diawali dengan huruf G, jadi nggak perlu hilang tuh. Terus termasuk juga sudah benar, membaca juga sudah benar. Kita lanjut ke kalimat kelima. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama membaca, tadi sudah Bu Sinta bahas ya, yang membaca sudah aman, clear. Terus mengajak, oke. Kalau pada kata mengajak, dari kata dasar ajak, ini sudah aman ya, nggak mungkin tulisannya mengajak, nah karena dia men yang menjadi meng. Terus ada kata berpetualang, oke. Nah, sekarang kita baca secara utuh, kalimat kelima.
Membaca buku fiksi mengajak kita untuk berpetualang dalam dunia khayalan yang penuh dengan pelajaran hidup. Nah, kalau misalnya kita kulik lebih dalam ya, berpetualang tuh kata dasarnya apa sih? Mungkin teman-teman pasti akan menjawab, berpetualang itu ya kata dasarnya petualang, Bu, apalagi. Nah, di sini tempat salahnya. Kenapa kok petualang? Padahal petualang itu adalah bentuk pertama. Dia bukan bentuk dasar ya. Jadi, kata dasar dari petualang itu adalah tualang. Jadi petualang sama tualang tuh beda arti ya. Kalau petualang itu adalah orangnya, orang yang suka menjelajah dunia. Kalau tualang itu adalah arenanya, atau kita sebut dengan tempatnya. Nah, kalau kita pahami kalimatnya, membaca buku fiksi mengajak kita untuk berpetualang. Nah, berarti mengajak kita untuk orang yang suka bertualang dong. Nah, jadi kan kurang relevan ya. Jadi, pada kata berpetualang, pada kalimat kelima ini kurang tepat. Harusnya yang benar adalah bertualang. Yang artinya mengajak kita untuk mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan, arena-arena yang menyenangkan dalam dunia khayalan yang penuh dengan pelajaran hidup. Jadi kalimat yang terdapat penulisan kata yang salah itu ada pada kalimat ke berapa ini tadi? 5. Gitu ya teman-teman. Bagaimana pembahasan soal PBM? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.